Halo semuanya, selamat datang di video ini. Jadi, ini adalah video ketiga dari rangkaian panduan penulisan karya ilmiah. Kalau kalian belum nonton dua video sebelumnya, yaitu tentang tumbuh informasi dan penulisan esai, maka saya sarankan untuk menonton dua video tersebut. Jadi, hari ini kita akan bahas tentang Artificial Intelligence atau AI, yaitu sebuah teknologi yang semakin marak digunakan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi hari ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memanfaatkan AI dalam pencarian informasi dan penulisan karya ilmiah dengan tetap memperhatikan etika dan batasan. Jadi untuk video hari ini akan ada dua sesi, yaitu sesi materi yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tutorial dua AI yang saya pilih, yaitu ChatGPT dan Consensus AI. Pertama, ayo kita ke sesi materi. Nah, di sini topik yang akan kita bahas hari ini adalah tentang apa itu AI, contoh AI, manfaat AI, ChatGPT dan Consensus AI, tutorial, dan etika penggunaan AI dalam pencarian informasi dan tulisan karya ilmiah. Kita menuju ke pembahasan umum AI. Jadi, apa sih sebenarnya AI? Singkatnya, AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau sistem untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan layaknya manusia. AI dirancang untuk menganalisis data, mengenali pola, serta memberikan rekomendasi atau jawaban berdasarkan informasi yang tersedia. Bagaimana AI bisa memberikan jawaban seperti manusia? Jadi itu karena AI memiliki machine learning, di mana AI akan bekerja berdasarkan data yang telah dipelajarinya. Jadi makin banyak data yang dimasukkan, maka makin baik pula AI dalam memahami dan memberikan jawaban. Nah, sebenarnya kita itu sudah sering menggunakan AI tanpa sadar, bahkan sebelum AI ini menjadi tren, bahkan pada hal-hal yang biasanya kita gunakan. Jadi ada beberapa contoh AI dalam kehidupan sehari-hari, antara lain adalah pencarian Google. Kalau kita mencari sesuatu di Google, AI bekerja di balik layar untuk menampilkan hasil yang paling relevan. Jadi Google menggunakan AI untuk memahami maksud pencarian kita dan memberikan hasil terbaik berdasarkan kata kunci yang kita gunakan. Makanya ketika kita mencari di Google, pasti hasilnya akan sesuai dengan pencarian kita, bukan website yang asal terpanggil. Kemudian yang kedua adalah asisten virtual, atau contohnya itu ada Siri, Google Assistant, atau Alexa. Jadi bagi kalian yang pernah pakai asisten virtual seperti Siri atau Google Assistant, mungkin kalian pernah terpikir bagaimana mereka bisa mengerti pertanyaan kita, bisa menanggapi seperti manusia. Nah, mereka juga menggunakan AI untuk memahami perintah suara kita, kemudian memberikan jawaban atau menjalankan perintah seperti memutar musik, memberikan informasi cuaca, atau mengatur alarm. Kemudian yang ketiga ada pengenalan wajah atau Face ID. Fitur Face ID yang biasanya ada di handphone atau sistem keamanan berbasis pengenalan wajah juga menggunakan AI untuk mendeteksi wajah kita dan memastikan hanya pemilik perangkat yang bisa membukanya. Kemudian yang keempat ada chatbot dan layanan pelanggan. Kalau kalian pernah chat dengan layanan pelanggan di suatu website, mungkin kalian sadar bahwa ada chatbot yang menjawab pertanyaan kita secara otomatis. Jadi AI memungkinkan chatbot ini memberikan respon yang cepat tanpa harus menunggu customer service manusia dulu. Jadi biasanya akan lebih cepat gitu. Tapi meskipun begitu, jawabannya biasanya akan terkesan template dan terbatas dibandingkan kalau customer service manusia yang membalasnya. Selanjutnya kita masuk ke manfaat AI. Jadi kenapa sih teknologi ini jadi tren dan digunakan dalam berbagai hal? Jadi ada beberapa manfaatnya. Pertama adalah personalisasi layanan. Jadi kalau kalian sadar, misalnya kalian nonton film di Netflix atau dengar musik di Spotify atau yang biasanya nonton di YouTube, biasanya akan ada rekomendasi yang muncul, dan biasanya rekomendasi itu pasti akan berkaitan dengan apa yang sering kalian tonton atau dengarkan. Nah, itu karena AI menganalisis kebiasaan kita dan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan preferensi kita. Kemudian yang kedua ada meningkatkan keamanan. Jadi selain Face ID yang sudah saya jelaskan sebelumnya, AI juga digunakan dalam dunia siber untuk mendeteksi ancaman atau aktivitas mencurigakan. Jadi banyak sistem keamanan sekarang mengandalkan AI untuk melindungi data pengguna dari serangan hacker.
Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi kerja. Jadi AI bisa mengotomasi banyak pekerjaan rutin, misalnya menjadwalkan meeting secara otomatis, mengelola email, atau analisis data besar. Dan begitu kita bisa lebih fokus ke tugas yang lebih penting. Dan yang keempat ada bermudah mencari informasi. Jadi dulu kalau kita mau cari informasi untuk tugas, misalnya kita harus baca banyak buku atau jurnal satu persatu, atau kita harus banyak baca website di Google. Sekarang dengan AI seperti ChatGPT atau mesin pencari khusus akademik seperti Consensus AI, kita bisa menurunkan informasi dengan lebih cepat dan efisien. Ya, kita masuk ke ChatGPT dan Consensus AI. Jadi ChatGPT dan Consensus AI ini adalah dua contoh AI yang bisa kalian manfaatkan untuk pencarian informasi dan penulisan karya ilmiah. Nah, dua AI ini itu tipenya berbeda ya antara ChatGPT dan Consensus AI yang akan kita bahas berikut ini. Pertama, kita akan kenalan dengan apa itu ChatGPT. Jadi untuk ChatGPT sendiri mungkin teman-teman sudah pernah atau sering menggunakan ya, jadi mungkin tidak terlalu asing. Untuk ChatGPT itu adalah AI yang dirancang untuk memahami dan merespon teks secara alami, mirip seperti percakapan manusia. Jadi di sini kita bisa tanya-tanya sesuatu, maka langsung dijawab dengan cepat. Untuk cara kerjanya, ChatGPT ini akan menganalisis teks yang diberikan oleh pengguna, lalu dengan data-data yang telah digunakan dalam pelatihan, dia akan merespon dengan jawaban yang relevan dan menghasilkan teks yang alami berdasarkan pola bahasa yang telah dipelajarinya juga. Kemudian, selanjutnya kita ada Consensus AI. Jadi mungkin ini tidak sesering ChatGPT, jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang belum familiar. Jadi untuk Consensus AI ini adalah mesin pencari berbasis kecerdasan buatan yang dirancang khusus untuk membantu pencarian informasi akademik. Jadi ini tidak seperti mesin cari biasa kayak Google gitu. Jadi Consensus ini hanya menampilkan hasil dari jurnal ilmiah yang telah melalui proses peer review, sehingga informasi yang diberikan lebih terpercaya dan berbasis bukti. Nah, bedanya jadi kalau kalian cari di Google Scholar itu di Consensus AI ini kalian akan akan diberikan seperti ada ringkasannya, jadi kalian nggak perlu baca secara full. Kemudian juga kalian bisa pakai banyak fitur lain yang nanti akan saya jelaskan di bagian tutorial. Nah, beda dengan ChatGPT, Consensus AI ini lebih spesifik digunakan untuk mencari informasi akademik. Kalau kita mencari sesuatu di Google, biasanya kita akan dapat banyak hasil, termasuk blog atau website yang mungkin kurang kredibel. Tapi di Consensus AI ini semua hasil pencariannya tuh pasti berasal dari jurnal ilmiah yang sudah melalui review. Jadi buat kalian yang butuh referensi terpercaya untuk tugas atau penelitian, Consensus AI ini sangat membantu. Kita bisa mencari topik tertentu dan langsung melihat hasil penelitian yang relevan. Jadi ini gratis ya, tapi ada beberapa fitur yang kita perlu langganan kalau mau digunakan secara bebas, karena biasanya kalau kita gunakan gratis akan ada limitnya. Setelah kita tahu secara umum apa itu ChatGPT dan Consensus AI, maka kita akan langsung ke sesi tutorial ChatGPT dan Consensus AI. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan coba ChatGPT dulu. Pertama kita coba akses ChatGPT-nya, tinggal kalian cari di browser kalian masing-masing. Kita ketik saja ChatGPT, kemudian ini hasilnya. Kita bisa buka saja, kita klik saja. Nah, ini tampilannya. Kemudian kita bisa klik login dan pilih ChatGPT. Jadi di sini kalian bisa buat akun dulu, atau kalau kalian sudah punya akun bisa langsung login. Ya, kita bisa menggunakannya tanpa login, tapi kalau login kalian bisa pakai fitur yang lebih bermacam-macam yang bisa diakses kalau kalian punya akun dan login. Jadi karena sudah punya akun, kita tinggal login saja. Ini kalian bisa masukkan email, atau bisa continue with Google atau Microsoft account, atau juga bisa pakai Apple kalau kalian punya.
kita pilih salah satu. Nah, jadi begini ya tampilan dari ChatGPT. Ini kita bisa lihat history yang sudah history penelusuran kita di sini. Jadi kalau kalian sudah pernah tanya atau chat sesuatu, kalian bisa lihat history chat kalian. Nah, jadi sebelum melakukan tutorial, sebenarnya ada beberapa batasan dari ChatGPT kalau nanti disandingkan dengan konsensus AI, di mana hasil dari ChatGPT ini itu tidak selalu 100% akurat. Jadi saya kadang menemukan hasil yang diberikan itu kurang tepat, sehingga perlu dicek dan dikonfirmasi kembali dengan sumber yang lebih kredibel. Informasi yang diberikan juga terbatas dari data-data yang digunakan dalam pelatihannya. Jadi ChatGPT ini tidak memiliki akses ke data real time. Jadi bagi saya kalau dibandingkan dengan konsensus AI, nanti ChatGPT itu agak kurang dalam kredibilitas informasinya karena ya informasinya bisa keliru. Kalau konsensus AI kan dari jurnal-jurnal dan jurnalnya pun juga bisa kita buka, bisa kita langsung baca. Jadi hasilnya itu lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ChatGPT ini itu biasanya tidak diberitahu dari mana sumber atau referensi yang digunakan, jadi agak kurang kalau soal kalau misalnya hasil dari ChatGPT ini tuh digunakan sebagai bahan referensi primer. Tapi walaupun punya batasan yang masih punya kekurangan di kredibilitas informasi, kita sebenarnya masih bisa manfaatkan ChatGPT dalam permudah untuk penulisan karya ilmiah, khususnya di ranah akademik untuk beberapa hal. Misalnya bisa kita gunakan untuk brainstorming atau mencari ide-ide penulisan, atau bisa juga digunakan untuk merangkum dan lain-lain. Misalnya kita gunakan untuk kegiatan brainstorming ya, contohnya kita mau cari tren atau ide penelitian, kita bisa langsung saja klik di sini, kita ketik saja misalnya berikan ide atau tren untuk penelitian. Kita bisa klik search, kita bisa cari saja, kemudian hasilnya akan langsung muncul dengan cepat di sini. Nah, ini ada beberapa hasil ya. Ini jadi ide-ide atau tren penelitian yang bisa kalian pikirkan, bisa kalian itu. Jadi dan kita juga bisa langsung menanggapi kalau misalnya kalian mau tanya salah satunya, misalnya kita mau buat penelitian tentang literasi digital di era informasi ya, kita bisa balas, kita bisa ketik lagi kalau saya ingin memiliki tentang literasi digital era informasi, kira-kira apa saja yang bisa kita bisa search saja langsung, kemudian hasilnya akan muncul lagi ya. Ini langsung bisa lihat, kemudian kita juga bisa selain untuk ide-ide penelitian, kita juga bisa bertanya-tanya tentang ringkasan studi terkait, atau juga membantu menyusun draft awal artikel atau merevisi kesalahan tata bahasa dan lain-lainnya. Jadi kita bisa gunakan untuk berbagai hal. Kemudian di ChatGPT ini juga kita bisa masukkan media atau memasukkan file. Misalnya kalian punya file artikel, kalian bisa masukkan upload ke komputer, kemudian kalian ketik, misalnya kalian mau revisi artikel itu, jadi kalian masukkan, kemudian kalian ketik misalnya tolong ringkaskan artikel dalam file ini. Nanti kemudian ChatGPT akan langsung meringkaskannya untuk kalian. Nah, kemudian di sini search the web. Jadi misalnya kalau kalian mau cari sesuatu, misalnya kalian ingin tahu apa itu ChatGPT, kalian klik di sini, kemudian untuk hasilnya nanti akan dicari melalui website. Jadi melalui web di internet nanti akan dicarikan dari situ. Nah, jadi untuk penggunaannya, pertama kita bisa cari dulu di Google.
konsensus AI. Nah, ini di hasilnya, kita bisa tinggal klik saja. Di sini kita bisa buka saja. Kemudian ini adalah tampilannya. Pertama, sebelum digunakan, kita bisa buat akun dulu. Kalau kalian belum punya akun, kalian bisa membuat akun lewat Facebook atau Google, atau kalian bisa juga langsung masukkan email kalian. Kalau misalnya kalian sudah punya akun, kalian tinggal login saja dengan akun yang telah kalian buat. Nah, ini dia tampilannya setelah kita masuk ke akun kita. Kita bisa tinggal masukkan saja apa yang ingin kita cari di sini. Kemudian di bawah sini juga ada contoh-contoh pertanyaan yang mungkin saja mau kalian tanyakan, kita bisa tanyakan. Kemudian kita coba cari misalnya bagaimana teknik pertanyaan bisa ini standar. Nah, kita bisa tinggal cari saja, kita bisa tinggal klik search, kemudian kita tunggu hasilnya. Di sini, nah ini dia, kita bisa lihat hasilnya sudah mulai muncul. Di sini adalah ringkasan dari beberapa jurnal yang terpanggil. Dibuat ringkasannya, jadi kita bisa tinggal baca saja tanpa perlu membaca semuanya. Di sini juga ada huruf-huruf di sini adalah referensi atau rujukan jurnal mana yang digunakan dalam menyimpulkan pernyataan ini. Jadi kita bisa tinggal klik saja kalau kita mau baca secara full. Nah, kemudian di bawah sini juga kita bisa lihat hasil-hasil jurnal yang terpanggil. Ada berapa ya, kita bisa lihat juga ini adalah ringkasan dari jurnalnya, dari pertanyaan yang kita tanyakan. Ini adalah jawaban ringkasan yang diberikan. Kemudian kita bisa buka salah satu, misalnya kita buka ini. Di sini kita bisa lihat tanggal publishnya, kita juga bisa lihat penulisnya, kemudian citasinya. Jadi berapa kali paper ini sudah disitasi. Jadi sudah ada 66 paper lain yang menggunakan jurnal ini dalam artikel mereka. Kita juga bisa lihat kualitas jurnalnya. Jadi karena ada 4 warna hijau ini, berarti jurnal ini adalah jurnal dari kuartil 1. Nah, berarti adalah jurnal dengan kualitas paling tinggi dari kuartil-kuartil yang lain. Kita juga bisa save. Kalau misalnya kalian merasa jurnal ini cocok, kita bisa save saja di sini. Atau kita juga bisa share, kita bisa lihat PDF-nya kalau misalnya tersedia. Atau kalau ini akan merujuk ke website Semantic Scholar. Nah, di sini juga kita bisa lihat abstrak-abstraknya, kita bisa baca saja langsung. Kemudian ini kita bisa study snapshot. Ya, kita bisa lihat study snapshot-nya, yaitu adalah ringkasan dari jurnalnya. Kita bisa lihat apa metode yang digunakan, kemudian hasil dari penelitiannya, kemudian kesimpulannya. Tapi untuk fitur ini itu berbayar ya. Kalau gratis itu ada batasnya sekitar 10 kali per bulan. Jadi kalau kalian mau gunakan lagi, kalian harus tunggu bulan depan sampai terbuka lagi. Nah, kemudian di bawah sini juga kita bisa lihat citasi artikel-artikel yang menggunakan paper ini. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah referensinya digunakan. Ya, di sini. Kemudian uniknya di sini adalah kita bisa menggunakan fitur tanya artikel. Jadi Ask the Paper ini adalah fitur di mana kita bisa tanya apapun yang ada dalam paper ini. Ya, misalnya ini kita coba tanya ini, ringkaskan paper ini dalam beberapa kalimat. Tapi untuk paper ini masih beta ya, jadi mungkin saja masih ada batasan atau kesalahan yang terjadi. Jadi kalian maklumkan saja karena masih belum final. Jadi ini adalah hasilnya, kita bisa baca saja, atau kita bisa coba saja langsung tanya, misalnya metode apa yang digunakan dalam paper ini. Kita bisa langsung tanya, kemudian kita tunggu sampai hasilnya, ya kita tunggu sampai AI-nya menjawab.
Nah, ini dia. Jadi di fitur ini kita bisa tanya dalam berbagai bahasa yang kita mau ya. Misalnya kita pakai bahasa Indonesia, nanti hasilnya juga akan dalam berbahasa Indonesia. Jadi kalian nggak perlu susah-susah mentranslate atau menerjemahkan, kalian bisa tinggal langsung baca saja di sini. Nah, kemudian selain itu kita juga di Conversation AI ini kita juga bisa menggunakan fitur filter pencarian. Jadi kalau kalian mau mencari artikel yang lebih spesifik atau merujuk, kita bisa pakai ini filter. Kita bisa filter melalui sejak kapan paper itu terpublish, misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, kita bisa cari di sini. Kemudian juga kita bisa kita bisa pilih, misalnya kita mau open access, berarti yang bisa kita buka tanpa perlu berbayar, kita bisa klik saja. Atau kalau kalian mau dapat ini sudah disitasi berapa kali, kita juga bisa cari di sini. Dan kita bisa pilih metode penelitiannya, misalnya kita mau literatur review, kita bisa klik saja, kita bisa pilih. Kemudian kalau kalian mau pilih berapa sampel yang digunakan atau durasinya juga bisa dipilih di sini. Nah, ini juga kita bisa pilih kualitas jurnalnya, mau dari kuartil 1 atau kuartil 4. Jadi kuartil 1 ini adalah jurnal dengan kualitas paling tinggi, kalau kuartil 4 ini adalah yang paling rendah ya. Kemudian kita juga bisa pilih dari subjeknya. Misalnya kalian mau mencari jurnal dari subjek ekonomi, kita bisa pilih saja. Atau mungkin kalian bisa juga pilih lewat negaranya. Jadi yang dimaksud negara di sini adalah di mana penelitian itu dilakukan. Misalnya kalian mau pilih penelitian yang dilakukan di Indonesia, kalian bisa pilih saja. Kalian bisa cari Indonesia, kemudian kalian klik. Nah, kalau kalian sudah pilih sesuai filter yang kalian inginkan, kalian bisa klik apply. Atau kalau kalian nggak jadi, kalian bisa reset filter. Nah, kemudian kalian juga bisa lihat history penelusuran kalian di sini. Jadi penelusuran tahun lalu atau 7 hari yang lalu itu masih tersimpan di sini. Jadi kalau mau cari lagi dengan penelusuran sama, jadi kalian tidak perlu ketik-ketik berulang. Atau di sini ada list, jadi misalnya ada artikel yang sudah kalian tandai, nanti akan muncul di sini. Jadi kalian nggak perlu susah cari-cari lagi dari awal. Jadi begitu ya untuk pemanfaatan AI dalam penulisan di ranah karya ilmiah. Tapi meskipun sangat memudahkan kita juga perlu memperhatikan etika dan batasan dalam penggunaannya, lebih kaitannya dalam plagiarisme. Jadi di sini kita perlu memperhatikan beberapa hal tentang bagaimana batasan dalam pemanfaatan AI, khususnya dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, kita perlu perhatikan lagi tentang keakuratan dan verifikasi sumber, karena seperti yang saya sempat jelaskan, tidak semua informasi yang diberikan AI itu selalu akurat. Bagaimanapun mereka itu tetap mesin yang dibuat oleh manusia, jadi sangat mungkin terjadi adanya kesalahan. Jadi ada baiknya kita tetap cek lagi dengan referensi yang lebih valid. Kemudian yang kedua adalah hindari plagiarisme. Jadi ini adalah salah satu masalah yang sering didiskusikan terkait penggunaan AI. Karena sistem AI, apalagi yang sejenis dengan ChatGPT, sebenarnya menggunakan referensi dari internet. Jadi misalnya kita meminta dibuatkan sebuah artikel, ada kemungkinan AI ini akan membuatnya berdasarkan pada karya orang lain. Karena itu, asal mengcopy paste tanpa melakukan perubahan, bisa jadi membuat kita melakukan plagiarisme meskipun kita tidak bermaksud. Jadi meskipun AI bisa memberikan jawaban atau hasil, ada baiknya kita tetap mengembangkan atau menulis dengan bahasa sendiri dan mencantumkan referensi yang valid. Kemudian yang ketiga, kita juga harus memiliki pemahaman kritis. Seperti yang saya jelaskan, hasil yang diberikan oleh AI itu bukan seharusnya menjadi hasil final yang asal kita copy paste, tapi sebaiknya digunakan sebagai referensi atau bahan awal yang kemudian bisa dikembangkan, bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa AI memiliki peran yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia akademik dan penulisan karya ilmiah.
AI seperti ChatGPT bisa membantu dalam brainstorming ide, menyusun draft, atau menganalisis data dengan cepat. Sementara itu, tools seperti konsensus AI sangat berguna dalam mencari referensi ilmiah yang kredibel dan terverifikasi, sehingga permudah kita dalam menemukan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Namun, meskipun AI memberikan banyak kemudahan, kita tetap perlu menggunakan teknologi ini dengan bijak. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam memahami bagaimana AI dapat digunakan dalam dunia akademik. Kalau ada pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan tinggal komentar bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.